Selamat pagi anak-anak. Selamat berjumpa lagi. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran hari ini berjalan dengan baik. Pak minta Peda memimpin teman-temannya untuk berdoa. Baik, jadi sebelum kita memulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih, Wenda. Nah, sekarang Pak minta siapkan peralatan kalian untuk belajar. Nah, mudah-mudahan kalian juga dalam keadaan sehat. Nah, yang belum absen di Google Form, silakan absen lagi. Untuk hari ini, kita akan membahas materi barisan aritmatika. Jadi kita membahas materi barisan aritmatika. Apa itu barisan aritmatika? Nah, ini kompetensi dasar yang kita akan pelajari hari ini. Kompetensi dasarnya ada dua, menganalisis barisan dan deret geometri. Dan keterampilannya menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan barisan dan deret geometri. Nah, kemudian dari KD pengetahuannya, ini Pak buatkan indikator. Yang pertama, menemukan rumus suku ke N barisan geometri. Yang kedua, menganalisis masalah yang berkaitan dengan barisan geometri. Nah, kemudian tujuan pembelajaran. Yang pertama, kalian dapat menemukan rumus suku ke N barisan geometri. Kalian dapat menganalisis masalah yang berkaitan dengan barisan geometri. Contoh penerapan barisan geometri. Nah, misalnya untuk menghitung simpanan uang di bank dengan besar bunga tertentu. Kemudian untuk menghitung perkembangan bakteri dalam tabung di suatu laboratorium biologi. Nah, ini contoh penerapannya. Barisan geometri ini lebih mudah kalian pelajari kalau kalian sudah mengingat pelajaran yang lalu. Nah, untuk mengingat pelajaran yang lalu, Pak akan memberikan kuis. Jadi setelah ini kalian meninggalkan room ini, Pak kasih waktu 20 menit. Nah, setelah 20 menit, kalian masuk kembali ke room Google Meet ini. Jadi kita diskusikan permasalahan yang ada di LKPD. Baik, sekarang kalian boleh meninggalkan room ini untuk berdiskusi di WA grup kalian masing-masing ya. Selamat siang anak-anak. Pak lihat kalian semua sudah bergabung kembali di room ini. Nah, sesuai dengan yang Pak jelaskan tadi, jadi sekarang kita akan membahas hasil diskusi yang sudah kalian lakukan. Nah, kita mulai dari masalah yang pertama. Nah, dari masalah pertama, Pak minta
kelompok 1 untuk mempresentasikan. Baik, saya akan mempresentasikan kita diskusikan tadi. Yang pertama, pada masalah pertama, pada suatu masa, negeri itu diperintah oleh raja yang kurang memikirkan kesejahteraan rakyatnya, sehingga rakyat hidup dalam kemiskinan, sementara raja tersebut berlimpah harta. Diceritakan pula, raja tersebut pandai bermain catur. Suatu ketika, raja menantang seseorang bermain catur. Sebelum permainan dimulai, orang tersebut mengajukan permintaan. Jika dia menang, dia menginginkan hadiah gandum sesuai banyak kotak-kotak pada papan catur. Dengan ketentuan 1 butir gandum pada kotak pertama, 2 butir gandum pada kotak kedua, 4 butir gandum pada kotak ketiga. Demikian seterusnya, sehingga banyak gandum pada setiap kotak adalah 2 kali banyak gandum pada kotak sebelumnya. Raja dapat menerima permintaan itu. Ketika akhirnya orang itu menang, raja terkejut. Mengapa raja terkejut? Berapakah banyak gandum pada kotak terakhir, yaitu kotak ke-64. Pertanyaan pertama, tuliskan hal yang diketahui dari masalah. Hal yang diketahui dari masalah tersebut adalah pada kotak pertama atau suku pertamanya adalah 1 dan perbandingannya adalah 2. Soal kedua, yuk buat pertanyaan berdasarkan hasil pengamatanmu. Pertanyaannya yaitu, berapakah banyaknya gandum pada kotak 64 atau berapakah suku ke-64? Soal ketiga, coba tuliskan perkiraan jawabanmu dari permasalahan di atas. Suku pertama, banyaknya gandum pada kotak yaitu 1. Caranya, suku pertama dikali perbandingan. Suku kedua, hasilnya 2. Dengan cara suku pertama dikali perbandingan pangkat 1. Ketiga, dengan hasil 4, caranya suku pertama dikali perbandingan pangkat 2. Suku keempat, dengan hasil 8, caranya suku pertama dikali perbandingan pangkat 3. Suku kelima, dengan hasil 16, caranya suku pertama dikali perbandingan pangkat 4. Suku ke-6 dengan hasil 32, caranya suku pertama dikali perbandingan pangkat 5. Suku ke-7 dengan hasil 64, caranya suku pertama dikali perbandingan pangkat 6. Suku ke-8 dengan hasil 128 dan caranya suku pertama dikali perbandingan pangkat 7. Banyaknya butir gandum tersebut membentuk barisan geometri dengan perbandingan tetap yang tetap, yaitu 1, 2, 4, 8. Soal 3A. Berapa nilai perbandingan itu? Nilai dari perbandingan tersebut yaitu 2. Soal 3B. Dari mana mendapatkan angka perbandingan itu? Untuk mendapatkan angka perbandingan tersebut, kita harus mencari hasil bagi suku yang berdekatan. Soal 3C, coba lihat pola dari tabel banyaknya butir gandum tersebut. U1 sama dengan A, U2 sama dengan A kali R, U3 sama dengan A kali R pangkat 2, U4 A kali sama dengan A kali R pangkat 3, dan UN sama dengan A kali R pangkat N-1. 3D. Jadi, rumus suku ke N dari barisan geometri adalah A kali R pangkat N-1. Soal 3E, dengan rasio barisan geometri adalah R sama dengan UN per UN-1. Sekian, jika ada pertanyaan, boleh ditanyakan. Saya ingin bertanya. Saya masih bingung dari mana bisa mendapatkan angka-angka dalam tabel seperti 1 dikali 2 pangkat 4. Untuk mendapatkan angka-angka tersebut, untuk mencari hasilnya, 1 ini kita dapatkan dari suku pertama, yaitu 1. Lalu 2 ini kita dapatkan dari perbandingannya. Kalau pangkatnya dari N-1. Terima kasih, Widiari. Nah, itu nanti ada pertanyaan dari temannya. Nah, angka-angka itu didapat dari
suku pertama dikalikan dengan perbandingan atau rasionya, kemudian pangkatnya itu didapat dari N min 1. Nah itu, sehingga ketemu akhirnya rumus barisan geometri itu UN sama dengan A kali R pangkat N min 1. Baik, di sini saya melanjutkan pertanyaan yang kedua. Banyaknya gandum pada kotak ke-64 atau suku ke-64. Soal 3F, tentukan banyaknya butir gandum pada kotak 64. Diketahui A sama dengan 1, R sama dengan 2, ditanya suku ke-64. Jawabannya, UN sama dengan A kali R pangkat N dikurang 1. Suku ke-64 sama dengan 1 dikali 2 pangkat 64 dikurang 1. Suku ke-64 sama dengan 1 dikali 2 pangkat 63. Hasilnya 8.559.934.592. Nah, sekarang mari kita merangkum apa yang sudah kita pelajari hari ini. Nah, Pak minta perwakilan dari kalian untuk membantu Pak merangkum pelajaran hari ini. Baik, kesimpulan yang dapat mengenai barisan geometri, yaitu barisan geometri adalah barisan yang nilai setiap sukunya didapatkan dari suku sebelumnya melalui perkalian dengan satu bilangan. Perbandingan atau rasio antara nilai suku-suku yang berdekatan selalu sama, yaitu R. Nilai suku pertama dilambangkan dengan A. Untuk mengetahui nilai suku ke N, suatu barisan geometri dapat dihitung dengan rumus UN sama dengan A kali R pangkat N min 1. Sekian presentasi dari saya, terima kasih. Nah, jadi yang dijelaskan sama kelompoknya Widiasih dan Genia itu sudah lengkap sekali. Jadi hari ini kita mempelajari pengertian barisan geometri, kemudian apa itu rasio atau perbandingan, nah, kemudian menemukan rumus suku ke N dari barisan geometri. Nah, tadi penjelasannya itu sudah lengkap sekali, jadi tidak Pak ulang lagi. Sekarang akan Pak lanjut dengan evaluasi. Jadi nanti Pak akan memberikan link soal berupa Google Form. Nah, nanti kalian jawab, akan Pak nilai. Nah, sekarang sebelum kita akhiri, Pak minta Weda untuk memimpin teman-temannya berdoa. Baik. Jadi sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah, terima kasih anak-anak. Nah, untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, kita tutup dengan Pramo Santi. Om Santi 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 Om.